adik-adik, apa kabar? Selamat sore. Hari ini jumpa lagi dengan Lausa Erlin. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap? Sudah ya? Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau memberkati kami, sehingga kami mempunyai kesehatan yang baik dan kami dapat menyaksikan sekolah minggu di Jemali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita hari ini adalah hari apa? Ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, wow, wow, wow.
diam, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Lose Erlin akan bercerita, kiranya Tuhan berkati, dan Tuhan berkati juga anak-anak dimanapun berada, agar dapat mengerti cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih ingat nggak dengan cerita Nabi Nuh? Nah, Lose hari ini akan bercerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Oke, nah dulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan. Tetapi saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Tuhan. Mereka benci kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan sangat marah. Kemudian Tuhan ingin memusnahkan mereka. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, adik-adik tahu apa itu bahtera? Nah, bahtera itu adalah sebuah kapal yang terbuat dari kayu. Nah, ukurannya sangat besar. Tuhan sudah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, yang di dalamnya dapat memuat banyak makhluk hidup. Nah, saat itu bukan musim hujan, tidak mungkin akan hujan. Tapi Nabi Nuh percaya. Namun Nabi Nuh membuat bahtera itu. Nah, sehari demi sehari Nabi Nuh buat bahteranya. Orang-orang yang melihat Nabi Nuh membuat bahtera, mereka tertawa. Nabi Nuh, kamu lucu sekali, kamu bodoh sekali. Ini bukan musim hujan, tidak mungkin ada hujan, tidak mungkin ada hujan. Ngapain kamu buat bahtera? Tetapi Nabi Nuh tidak mempedulikan mereka. Nabi Nuh tetap percaya dengan Tuhan. Nah, setelah bahtera itu selesai, Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh, kamu kumpulkan semua binatang-binatang yang ada di dunia ini, masing-masing sepasang, yaitu 2 ekor. Gajah, ada yang jantan, ada yang betina. Semut, ada yang jantan, ada yang betina. Masing-masing binatang bawa masuk ke dalam bahtera 2 ekor, 1 pasang. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh mengumpulkan semua binatang-binatang. Dia mengumpulkan gajah, semut, ular, anjing, bebek, semua dia kumpulkan masing-masing 1 pasang. Dia mendengarkan dan taat kepada Tuhan. Setelah dikumpulkannya binatang-binatang itu, Nabi Nuh membawa mereka masuk ke dalam bahtera yang dia buat, termasuk dengan keluarga Nabi Nuh. Nah, ada siapa saja keluarga Nabi Nuh? Ada Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Jadi total keluarga Nabi Nuh ada 8 orang. Mereka semua masuk ke dalam bahtera. Setelah mereka masuk ke dalam bahtera, Tuhan Yesus berkata kepada Nabi Nuh, saya akan menutup pintu bahtera ini. Benar adik-adik, Tuhan tutup pintu bahtera itu dengan sangat rapat. Hanya tinggal jendelanya saja. Nah, kemudian tiba-tiba turunlah hujan. Hujan lebat, sangat lebat turun, airnya memenuhi dunia itu. Nah, kemudian perlahan-lahan terjadilah banjir. Ketika terjadi banjir, banyak orang-orang yang musnah. Banyak sekali orang-orang yang mati. Nah, adik-adik, siapa yang tidak taat kepada Tuhan, siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, itulah akibatnya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan yang besar, sehingga menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera yang besar. Mereka menertawakan Nabi Nuh. Oleh karena itu, mereka musnah, mereka mati karena banjir. Nah adik-adik, setelah banjir memenuhi bumi, banyak orang yang sudah mati, hanya tinggal keluarga Nabi Nuh dan juga binatang-binatang yang ada dalam bahtera yang hidup. Saat itu, hujan mulai reda. Nah, ketika hujan mulai reda, Nabi Nuh ingin tahu apakah bumi masih terisi oleh air, ataukah sudah ada nampak daratannya, sudah kering. Nah, untuk mengetahui apakah daratan masih dipenuhi air, Nabi Nuh mengeluarkan seekor burung. Dia akan membiarkan burung itu terbang. Jika burung itu kembali, berarti daratan masih penuh dengan air. Benar, burung itu kembali kepada Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh tahu. Berarti air hujannya belum reda. Oke? Nah,
Kemudian seminggu kemudian Nabi Nuh mengeluarkan lagi seekor burung. Nah, ketika itu burung itu terbang kembali dengan membawa sehelai daun. Nah, ketika membawa sehelai daun, berarti daratan sudah mulai reda airnya, sudah nampak pepohonan. Tetapi burung itu masih kembali karena belum ada tempat untuk bertinggal. Nah, kemudian seminggu lagi Nabi Nuh mengeluarkan lagi seekor burung yang lain. Nah, ketika burung itu diterbangkan, dia tidak kembali lagi. Artinya daratan sudah kering, airnya sudah surut. Nah, kemudian Nabi Nuh membuka pintu bahtera dan dia mengeluarkan semua binatang-binatangnya dan keluarganya keluar dari bahtera tersebut. Nah, setelah itu Nabi Nuh membuat sebuah mezbah. Apa itu mezbah, adik-adik? Mezbah itu adalah sebuah tempat untuk membuat kurban kepada Tuhan, untuk bersyukur karena Tuhan menjaga dan melindungi Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, Nabi Nuh membakar seekor domba, mempersembahkannya kepada Tuhan. Saat itu Tuhan membuat sebuah pelangi yang sangat besar. Nah, pelangi itu sebagai perjanjian Tuhan kepada Nabi Nuh bahwasanya Tuhan tidak akan lagi menghukum orang-orang berdosa dengan air bah. Nah, adik-adik, kita harus ingat, apapun yang dikatakan Tuhan, kita harus percaya, kita harus taat. Kalau tidak, pasti kena akibatnya. Nah, adik-adik, cerita Lose sampai di sini, kiranya adik-adik harus ingat, selalu apa? Ya, selalu percaya dan selalu taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu Nabi Nuh dan istrinya. Oke? Oke adik-adik, nah saat ini kita akan tutup dengan doa. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu adalah panggilan dan juga setiap firman-Mu ya Tuhan adalah perkataan-Mu kepada kami. Tuhan, bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk belajar untuk menaati Engkau. Berkati kami ya Tuhan dalam hidup kami sehingga kami dapat menjadi anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.